Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe. Untuk kali ini saya akan bercerita tentang asal mula terjadinya presentasi, yaitu sebuah kawasan yang di belakang saya ini, yang dalam sehari-hari dikenal sebagai pusat laut, itu di dalam bahasa Felix presentasi, yaitu merupakan semacam sumur purba yang tidak jauh dari laut tetapi memiliki cerita atau legenda yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Banawa, khususnya di desa Jimboro dan Tuale. Cerita ini bermula dari kehadiran seorang putri raja yang namanya Yamamure. Dia salah satu putri dari Raja Tuale. Raja Tuale namanya Ibu Diama dengan permaisuri Deyama. Ini saking cantiknya dan terkenal ke seantero kerajaan, sehingga membuat seorang raja dari Dombu, yaitu sebuah wilayah yang berada di dataran Gunung Gamalise atau Gamalise, dia mendengar bahwa di Tuale itu ada seorang putri cantik, sehingga dia datang bermaksud melamar. Cuma lamarannya ini dalam tidak sebanding, karena wajah raja dari Dombo ini tinggi besar, badan berbulu hitam tinggi, sehingga ya sangat menakutkan. Ini Yamamore ini tentu pasti tidak mau menerima pinangan ini. Tetapi suatu ketika Raja Dombo ini datang menghadap ke Raja Tuale yang nama Yama dengan permaisuri Deyama bermaksud melamar. Tetapi apa kata Raja Dombo? Bukannya saya menolak untuk menerima pinangan, tetapi mesti saya sampaikan dulu kepada putri saya apakah mau atau tidak. Kalau memang beliau mau, saya akan terima lamaran. Ya, dalam pembicaraan itu akhirnya dipanggillah yang namanya ini Putri Yamamore, disampaikan. Tetapi berkali-kali sang Raja Tuale ini menyampaikan kepada anaknya atau Putri Yamamore ini, jawabannya tetap, saya tidak mau kawin. Ya, ini namanya kawin paksa. Sehingga dia pokoknya segala rayuan. Tetapi apa kata Raja Dombo? Kalau pinangan saya tidak diterima, saya akan melakukan peperangan terhadap kerajaan ini. Ancaman itu demi ancaman dia sampaikan kepada Raja Tuale ini. Karena Putri Yamamore ini kasihan kepada ayahandanya dan bundanya, seorang raja, daripada tidak diterima lamarannya, akhirnya dengan terpaksa menyatakan menerima lamaran, tetapi dengan catatan ada dua syarat yang akan diajukan. Yamamore mengatakan ada dua persyaratan untuk melamar saya dan akan saya. Yang pertama, dia ini Raja Dombo harus mencuci kain warna hitam menjadi putih. Ini pikirannya Yamamore ini kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Yang kedua, Raja Dombo ini harus mencabut serumpun bambu yang ada di pulau kecil di tepi pantai itu dengan mencabut tanpa menyentuh tanah. Tentu secara logika ini persyaratan tidak masuk di akal. Tetapi apa kata ini Raja Dombo ini? Oke, kalau itu permintaan sang putri, dua syarat itu memang cukup berat, tetapi saya akan menerima apa permintaan sebagai persyaratan. Akhirnya hari berikutnya persyaratan itu pun dijalani. Ini dengan hati was-was sang putri. Oh, tidak mungkin bisa dilakukan dua syarat itu, karena memang tidak masuk di akal. Tetapi dengan keyakinan, dengan kedikdayaan ini Raja Dombo ini, akhirnya
dia mengambil selembar kain hitam yang disediakan oleh sang putri itu, akhirnya dia cuci di Kuala, yaitu salah satu kuala atau sungai di Limboro itu. Maksud saya, maaf, bukan di Limboro tapi di Toale. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kain hitam itu jadi putih. Wah, ini Yamamori ini semakin gusar. Wah, ini betul-betul pasti akan jadi perkawinannya. Tetapi dia masih yakin. Masih ada syarat satu. Syarat yang kedua itu adalah dia harus mencabut serumpun bambu. Dan itu pun dilakukan. Ternyata serumpun bambu itu dicabut tanpa menyentuh kaki. Artinya kakinya tanpa menyentuh tanah. Akhirnya dua syarat. Sehingga itu Yamamori hampir pingsan. Ternyata syarat itu dilakukan. Akhirnya Raja Dombui mengatakan, oke, segala persyaratan, ada dua persyaratan saya sudah lakukan. Kalau begitu, ini singkat cerita nih. Segera siapkan perkawinan ini, pesta. Oke. Tetapi beberapa hari kemudian ternyata Yamamori ini berubah pikiran bahwa ini masih ada jalan keluar ini supaya perkawinan tidak jadi. Ternyata pada suatu malam dia melakukan semacam perencanaan dengan bersama dayan-dayan, yaitu mau melarikan diri dari desa Toale ke sebuah arah, yaitu di tepi pantai. Di tepi pantai itu banyak karang dan banyak pepohonan, dan itu merupakan tempat yang sepi, yang memang sedikit agak jauh dari Toale dan melewati kampung Limboro itu. Limboro dengan Toale itu masih berdekatan. Tibalah masanya suatu tengah malam menjelang subuh, secara pelan-pelan Yamamori bawa dengan daya-daya melarikan diri demi menghindari perkawinan paksa ini, walaupun dia melakukan ini. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ternyata satu istana heboh, sang putri hilang, sehingga di baginda raja ini memerintahkan, ayo semua prajurit segera cari mana sang putri ini. Ini sang putri yang sudah tidak ada, hilang. Maka seluruh prajurit itu lari mencari ini. Tetapi dengan tanggap para prajurit, dia sudah memastikan bahwa pasti sang putri ini lari ke arah yang biasa menjadi tempat dia bermain bersama daya-daya. Dan betul, di tengah perjalanan itu Yamamori belum sampai di sebuah tempat tujuan itu, tiba-tiba salah satu kakak dari Yamamori atau saudaranya, Yamamori, tunggu, jangan lari. Begitu pula juga prajurit saling berkejaran, saling mau menangkap ini, tetapi Yamamori tidak mau kalah. Dia terus berlari. Di tengah pelariannya ini, karena ini desakan ini, ternyata ada suara bisikan saat dia melewati sebuah telaga kecil atau sumur tua. Bisikan itu mengatakan, lompat saja Yamamori, lompat saja supaya aman, terhindar dari kejaran itu. Dengan spontan Yamamori pun lompat terus di sebuah lubang, dan ternyata lubang itu lama kelamaan menutup, dan disitulah Yamamori tenggelam dan menjadi hilang, pokoknya sampai lenyap. Dan disitulah prajurit dengan para dayang-dayang atau orang istana mencarinya, dan jadi gempar bahwa ternyata Yamamori melarikan diri. Apa yang terjadi? Singkat cerita, itu kerajaan Toale akhirnya dipeperangi oleh Dombu dengan pasukannya, karena dianggap melakukan sebuah pengkhianatan atau ingkar janji. Itu. Tetapi dengan adanya kejadian ini, maka sejak itulah hilangnya sang putri Yamamori, dan terjadilah yang namanya pusentasi, seperti yang ada di belakang saya ini. Pusentasi atau pusat laut itu menjadi salah satu kawasan
objek wisata di Kabupaten Donggala, dan masyarakat sampai hari ini mempercayai kalau asal usulnya itu adalah sejak pelarian Putri Yang Mamore, sehingga menurut beberapa cerita orang-orang tua dulu bahwa di sekitar Pusentasi ini sering ditemui seorang putri yang berpakaian cantik dan yang sangat luar biasa dan mengganggu, sering melakukan penampakan, dan konon itu adalah Putri Yang Mamore yang sekali-kali muncul di atas atau di pinggir Pusentasi ini. Dan masyarakat sekitarnya itu sangat mempercayai kalau itu adalah Yang Mamore. Dan konon kabarnya selain Yang Mamore, salah satu saudaranya Kokoma itu akhirnya juga menghilang. Konon itu juga karena merasa putus asa terhadap melakukan pencarian, sehingga juga dia ikut terjun. Tetapi itu salah satu cerita. Ada juga yang mengatakan bahwa yang terjun di Pusentasi itu hanya Yang Mamore, tetapi versi yang lain mengatakan 2 orang. Karena itu sampai sekarang ini sangat dikenal sebagai Pusentasi. Kenapa dikatakan Pusentasi atau pusatnya laut? Karena kawasan ini memiliki terusan dari daratan berada di tengah laut Selat Makassar, sehingga ikan-ikan yang ada di sumur tua ini, sumur purba ini, silih berganti, dan yang banyak itu adalah ikan hias. Karena itu ada terusan sampai di laut, pusat laut, kata pusat laut karena bersambungan dengan laut. Untuk itu saya akhiri cerita saya ini sebagai tradisi lisan masyarakat Desa Tuale dan Dimboro, dan khususnya dan Kabupaten Donggala khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.